dengan Indonesia Pusaka. Terima kasih teman-teman. Silahkan pada habitatnya, Mas Pur. Habitatnya loh ya. Iya, kita sama dulu pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Yang ingin kita dengarkan adalah kabar baik dan sehat-sehat saja, itu yang pertama ya. Yang penting sehat. Iya. Imun tubuh meningkat. Waduh, salah makan nih kayaknya ngomongnya udah benar ya. Iya. Saya Vira Maya dan Pur Segi Panjang siap akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan tentunya dalam Taman Paseban. Jangan lupa dong setiap hari Selasa ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Iya, benar memang. Apalagi sekarang kita kan masuk bulan Agustus. Betul. Agustus tuh aduh banyak banget nih tanggal-tanggal saktinya ya. Dari mulai tanggal 1 Agustus, Betul. 2 Agustus semua tanggal sakti. Hari Pramuka. Hari Pramuka tanggal 15 Lah Agustus iya. ya. Tanggal 17 Agustus ini yang akan kita bahas adalah Hari Kemerdekaan. Oh. Kalau ngomongin Hari Kemerdekaan Pur ya, artinya gini, apa namanya, ini kan urusannya sama generasi muda ya. Nah iya. Dan sekarang sudah 75 tahun Indonesia merdeka. 75 tahun. Makanya kita harus bisa membedakan pemuda zaman dulu dengan pemuda zaman sekarang. Apa bedanya? Loh, nek pemuda zaman dulu, Hah? sekarang sudah tua. Oh iya. Nek pemuda zaman sekarang masih muda. Oh iya, oke. Lah iya, Ya itu. benar sih, masuk Iya, akal. saya tuh tapi, jenius. tapi gini, apa namanya pemuda-pemuda sekarang gitu ya, anak-anak kecil, mulai remaja gitu, sekarang udah beda sama yang zaman dulu kan. Wah. Semangat berjuangnya luar biasa ya. Anak-anak kecil zaman sekarang ini mungkin harus kita berikan pelajaran tentang lagu-lagu. Seperti tadi, Oh iya, ini iya, bagus. iya. ada Iya, lagu-lagu. tahu ya, ini judulnya Indonesia Pusaka. Ya iya. Lagu nasional. Ponaan saya itu Iya. lagu-lagu yang seperti ini kayaknya perlu dikasih banyak pelajaran. Emang biar- kenapa? Dia Loh, nggak nek tahu nyanyi salah lagu-lagu. terus ya? Oh iya. Ditanya. Dah. Tak kandani itu. Contohnya kayak apa? Lah Kak, sekarang kan Agustus. Iya. Harusnya kan lagunya 17 Agustus Iya, iyalah. tahun 45. Wajib semua orang tahu. Ponaanku nek nyanyi salah terus, Mbak. Kok bisa? Saya nyanyi. Hah. 16 Agustus tahun 45. Salah aku ngono kuwi. Terus? Loh, sabar Om, Iya, emang rungok sik Om. Baleni neh. 16 Agustus Salah. tahun salah. Terus? Rungokno sik Om tekan rampung. Wah, aku mati ketak. Oh iya. Yo iya. tak rungokke piye. Anak zaman sekarang. 16 Agustus tahun 45. Esoknya hari kemerdekaan. Sekarang yang benar ponakannya. Bukan situ. Coba Lah kalau iya. nyanyinya 17 Agustus, esoknya kemerdekaan. Salah. Salah ya mah polulas. Jadi yang benar ya. ponakannya. Oh iya, saya ya berarti agak Artinya drop ya. kesalahan ada di Anda. Iya, saya Iya. tuh objek saya. tuh, ya. Oke, baik. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi jangan sampai generasi muda itu kalau untuk lagu-lagu oke lah ya, kita memang harus update terus ya. Update artinya anak-anak atau generasi muda ini harus tahu gimana sih perjuangan, Betul. kemudian bisa lewat lagu-lagu gitu. Nah. Itu masih masuk akal. Tapi kalau generasi muda sudah dimasukin hal-hal yang nggak bener seperti yang namanya nafsa, tahu nggak singkatannya apa? Nafsa kok nggak Nafsa, tahu. masa nggak ngerti? Tanya Pur? saya. Apa artinya nafsa? Apa Mas? Apa? Narkotika, psikotropika, zat adiktif. Lah iya itu maksud Gitu. saya. Iya. Sebenarnya itu diperbolehkan, cuman sayangnya disalahgunakan. Nah, ini akan kita bahas Disalahgunakan, lebih banyak lagi ya. betul. Untuk itu di studio sudah hadir, akan segera hadir Nah, 2 iya. tamu kami. Yang pertama langsung saja kita panggilkan, beliau adalah Sekda Kabupaten Bantul. Beri sambutan untuk Bapak Dr. Andes Helmi Jamharis MM. Kirain mau 2 lagu ya. Terima Kompak kasih ya. Gamal Antik, seru sekali. Apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah sehat-sehat Mbak Kira, Yeay. Pak Sehat, Pur. Pak. Iya, terima kasih Termasuk sudah hadir juga di sini. semoga penonton di Iya. studio maupun di rumah dalam Iya. keadaan sehat walafiat. Betul, itu yang diharapkan ya. Baik, kita ngomongin 75 tahun Indonesia Merdeka nih. Iya. Waduh, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemda? Apalagi ini urusannya sama generasi bebas nafsa ya Pak Iya. ya. Oke, nanti ya Pak kita akan Nanti ngobrol kita banyak ya. Oke, bicarakan. monggo silakan Bilara. Ada Bapak Dr. Andes Helmi Jamharis. Dan yang kedua, wah ini beliau tahu banget ini kalau di Bantul itu berapa persen yang kena ganja, yang kena ini, beliau tahu banget. Datanya lengkap. Woi, Segera kita panggil. Oke. Kita akan memanggil ini adalah Kepala BNNK Ya. Bantul. Ya. Beliau yang terhormat Ibu Arvin Munajah SEMM. Oke. Ya, Bu Arvin sudah hadir di sini.
Apa kabar Bu Arfi? Alhamdulillah sehat Mbak Vira. Iya, terima kasih. Itu Akur, disapa Bu kasihan Bu iya, ini sebelah kasihan sana. kalau Disapa, nggak Bu. disapa nanti cemberut nanti. Iya, oke. Bu Arvin ini yang tahu banyak nih kalau di Jogja itu artinya anak-anak yang apa namanya penyalahgunaan narkoba tuh di tingkat mana sih? Latar belakangnya kok bisa seperti itu kenapa? Latar belakang saya mana? Loh, ampun lucu-lucu toh Bu. Nanti nggak Mula kalah ya. deg-degan. Nanti kalau lucu Bu ya di sebelah sana. Mula diganti enggak? Oke Bu Arvin. Iya. Monggo Minara kita nanti Terima ngobrol kasih. banyak Bu Arvin ya. Baik tuh, udah mulai ada yang nyaingin. Lah iya ini. Baik, setelah yang satu ini kami akan kembali. Kami akan tayangkan dulu beberapa menit ya yang akan kita bahas ke depan mengenai pemuda bebas nafsa di Hari Merdeka. Setelah itu kita kembali lagi tentunya dalam Taman Paseban. Dinamika bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan tak pernah lepas dari beragam persoalan dan tantangan. Dari sekian banyak persoalan yang ada, narkoba menjadi salah satu ancaman yang sangat nyata. Perlahan tapi pasti, narkoba telah membunuh bibit-bibit unggul bangsa Indonesia. Jelas, hal ini menjadi lonceng pengingat bahaya bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berbuat nyata agar lost generation tidak terjadi di tanah air tercinta. 75 tahun negara kita merasakan kemerdekaan hasil jerih payah para pejuang. Harapan para pejuang adalah estafet bangsa Indonesia dari generasi ke generasi dapat membangun dan mengisi kemerdekaan untuk kemajuan bangsa, termasuk menghindari hal-hal negatif terutama yang bersinggungan dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Pemuda sebagai generasi penerus memiliki peran penting dalam mengisi kemerdekaan. Sebab di tangan para pemuda itulah masa depan bangsa Indonesia dipertaruhkan. Yang dibutuhkan dari peran generasi muda zaman sekarang dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, sehingga mereka bisa menjadi agen perubahan bagi masyarakat menuju Indonesia yang lebih baik. Pemuda yang kelak memimpin bangsa ada baiknya terus semangat belajar sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Pemuda harus mempunyai pemikiran yang besar dan harus bermimpi besar. Belajar bukan dalam hal formal, tetapi dari berbagai hal, mulai dari belajar dari alam di lingkungan hingga di mana saja kita belajar dan menjadikan sebagai pengalaman yang berharga. Dengan semangat persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa, pemuda jangan terpengaruh dengan kenikmatan sesaat yang membawa laknat seperti narkoba. Pemuda Indonesia harus mempunyai pendirian yang kokoh, yakni menjadikan Indonesia negara yang damai dan tentram, terbebas dari narkoba. Saat ini, banyak pemuda yang berprestasi di dunia internasional dengan menjuarai berbagai ajang bergengsi. Ini bukti dengan kegiatan yang positif, para pemuda telah mengisi kemerdekaan ini melalui event internasional serta dapat mengharumkan nama Indonesia. Jadi, secara tidak langsung, pemuda Indonesia itu pemuda yang cerdas dan pintar, pemuda yang dapat membanggakan negerinya. Meskipun demikian, bahaya ancaman narkoba tidak serta-merta terhindarkan bagi para pemuda. Dalam hal ini, BNNK Bantul tidak bisa bekerja sendirian sebagai otoritas yang menangani masalah narkoba. Seluruh komponen masyarakat harus berbuat nyata untuk memberikan dukungan. Satu hal penting adalah perlunya menggelorakan gerakan dari masyarakat untuk mengedukasi diri sendiri melalui berbagai media informasi yang ada terkait dengan pemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan atau pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, otak, dan mental seperti apakah yang akan dialami oleh mereka. Oleh karena itu, kepedulian serta kerjasama semua pihak dalam memerangi narkoba menjadi suatu yang sangat penting untuk diperhatikan demi terbebasnya keluarga serta lingkungan masyarakat yang bersih serta terbebas dari berbagai pengaruh narkoba. Pemuda bisa tanpa narkoba. Bantul sehat tanpa narkoba.
terima kasih Anda masih bersama kami Taman Paseban. Kita lagi berbicara mengenai pemuda bebas nafsa di Hari Merdeka. Tadi sekilas itu ada cuplikannya ya. Ini kalau Pur sendiri nggak tahu ini efek narkoba atau bukan, saya nggak ngerti. Tapi dia punya tagline kalau ngeleh ngamuk, warek ngantuk. Gento pawon ini. Gento pawon, ngeleh ngamuk, warak ngantuk. Jadi itu nggak ada urusannya sama narkoba ya? Enggak ada, Oh, ini nggak urusannya ada. cuman sama mangan. Sama perut. Perut ini. Oke, karena yang mau kita omongin narkoba, jadi saya bermaksudnya ke sana gitu. iya. Coba dibuka kan. Oh, ini. Tuh, oh. Ini. Episode ini saya nyablon ke kaos loh ini. Abis ini viral beneran. Iya. Oke, tapi bentar lagi dikasih apa namanya pesan-pesan mengenai bebas nafsa harusnya ditambahin ya. Besok tak kasih pesan-pesan sini. Nek Kan jadi nge-zoom. Eh? Kan jadi nge-zoom. Lah ya, nanti nek kurang lengkap tak kasih menu. Es teh, pecel lele, soto. Oke, baik kita akan lanjutkan dulu obrolan kita hari ini. Baru mau mulai ya. Pemuda bebas nafsa di Hari Merdeka. Nah, kalau Pak Helmi, tadi kita di awal sudah bicara bahwa ini sudah 75 tahun Indonesia Merdeka. Iya. Ini udah panjang loh ini. Masa 75 tahun mau diisi sama generasi yang mabuk-mabukan Nah, lah, yang itu. ya kan? Iya. Nge-fly. Masih mungkin mindsetnya masih salah. Nek mabuk-mabuan ki anggapnya keren. padahal. Sok gagah. Padahal itu kan aduh. Kamu ngomong dari hati apa gimana Pak Cur? Ya, saya menyangatkan Oh gitu ya, loh. ya. Jadi gimana pandangan dari Pemda sendiri dengan 75 tahun Indonesia Merdeka tapi generasi harus bebas nafsa? Ya, nggih. Sebelum kami masuk ke generasi yang bebas nafsa, tentunya kita harus flashback terlebih dahulu bahwa 6 hari ke depan kita akan memperingati detik-detik proklamasi ya, tepatnya yang ke-75 ya. Iya. 75 itu tujuan utama melindungi masyarakat. Jadi mudah-mudahan negara Republik Indonesia yang berusia kemerdekaannya 75 tahun ini memiliki semangat terus-menerus untuk melindungi masyarakat. Nah, beberapa hal yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya negara Republik Indonesia ini, yang pertama adalah menggelorakan jiwa Indonesia. Satu Indonesia, dalam arti bahwa ketika negara kita dipimpin oleh presiden dan wakil presiden, kemudian dilengkapi dengan menteri-menteri, lembaga, dan lain sebagainya, yang kemudian memanfaatkan APBN yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, maka itu tujuannya adalah untuk memberikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi warga masyarakat. Tetapi tentu tujuannya adalah bahwa pemanfaatan anggaran negara itu untuk Indonesia Raya. Bahwa Indonesia ini memiliki eksistensi baik di mata internasional dan juga di dalam negeri, kepemerintahannya disegani dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengemban amanat melindungi masyarakat itu. Yang pertama adalah menciptakan satu Indonesia ya, mendorong itu. Kemudian yang kedua, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan infrastruktur yang memadai untuk kegiatan-kegiatan mobilitas barang dan jasa, kemudian juga mobilitas, sehingga bukan hal yang aneh ketika saat ini pemerintah kita membangun jalan tol, membangun bendungan, membangun infrastruktur irigasi dan lain sebagainya, itu adalah dalam rangka melindungi masyarakat agar kebutuhan masyarakat itu terpenuhi, mobilitas barang ketika hasil panen ada, ketika barang-barang produksi sudah tersedia, maka pengiriman itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian para petani dengan ketersediaan bendung yang memadai, maka ketika terjadi kekeringan, ada stok air yang bisa mencukupi untuk pengairan. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga mendorong pembangunan di bidang ekonomi, yakni dengan mendirikan kawasan-kawasan industri yang di situ bisa menjadi tempat untuk workshopnya kegiatan yang mampu menampung tenaga kerja yang ada di negara Republik Indonesia ini. Dengan ketersediaan itu tentunya warga masyarakat yang bekerja di wilayah itu akan mendapatkan pendapatan, kemudian dapat memenuhi kebutuhan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi keluarga dan masyarakatnya gitu. Nah,
Kemudian yang keempat, pemerintah juga berusaha untuk semaksimal mungkin mengurangi ketimpangan. Baik itu ketimpangan wilayah yang berupa pembangunan harus merata dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari Nias sampai Pulau Rote, diupayakan untuk merata. Di samping pemerataan yang sifatnya infrastruktur, tentunya juga pemerataan pendapatan. Agar jangan sampai di satu sisi ada sebagian warga masyarakat yang pendapatannya sangat tinggi, di sisi lain ada masyarakat yang sangat rendah. Sekalipun rata-ratanya mungkin tinggi, tapi kalau kemudian gapnya tinggi ketimpangan atau gini rasionya tinggi, itu juga menjadi tidak baik. Nah, maka pemerintah itu juga berusaha untuk dapat mengurangi gap itu. Nah, untuk dapat meraih cita-cita yang mulia ini, tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia yang memadai, baik mereka yang berada dalam penyelenggara pemerintah, masyarakat, dan juga mereka yang mengabdikan diri di berbagai keahlian yang mereka tekuni. Nah, salah satu sumber daya manusia yang diharapkan tentunya adalah mereka yang cerdas, kemudian berakhlak mulia, dan tentu juga mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif, khususnya adalah peredaran narkoba yang sekarang ini dapat melanda sampai ke pelosok tanah air. Nah, oleh karena itu yang namanya SDM dimanapun itu sangat dibutuhkan. Kita tidak ingin bahwa negara kita dengan sumber daya alam yang sekian banyak melimpah gitu, kemudian kesempatan belajar juga di mana-mana disediakan, tetapi pemuda SDM-nya tidak punya kepedulian, bahkan ikut-ikutan terjun dalam aktivitas-aktivitas yang tidak diinginkan oleh masyarakat, apalagi melanggar konstitusi atau melanggar regulasi yang ada. Nah, maka salah satu diantaranya adalah didirikannya lembaga BNN, baik itu di tingkat pusat, di provinsi maupun di kabupaten, dengan harapan dapat membentengi agar generasi di masa yang akan datang itu bisa terbebas dari pengaruh narkoba tersebut. Nah, tentu nanti Kepala BNN Bantul, Bu Arvin, akan dapat menceritakan bagaimana atau kejadian yang ada di Kabupaten Bantul pada khususnya dari sejak kemarin-kemarin sampai dengan saat ini, dan apa yang akan dilaksanakan di masa-masa yang akan datang. Gitu. Oke, kira-kira gitu Mbak Fira. Ya, jadi itu pandangannya di 75 tahun, harapannya seperti itu gitu ya. Biar pemuda itu tersadar. Iya. Ya, seperti ini teman-teman gamelan nanti ini kalau di luar, ini grup band yang disegani loh. Oh iya toh? Iya, orang dihormati orang. Tapi disegani? Nanti kayak sego. Dapat kotak maksudnya. Iya. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya bersama dengan Bu Arvin. Saya pengen tahu nih di Bantul sendiri tingkat kehebohan penyalahgunaan narkoba berapa persen gitu ya, karena kita harus aware juga sama yang satu. Iklan dulu. Oh siap Bapak. Setelah enggak lagu dulu apa iklan dulu. Pokoknya kita break dulu ya. Nanti akan kita kembali lagi setelah yang satu ini, tetap dalam Taman Paseban.